Pagi di Yogyakarta merayap masuk melalui jendela-jendela tinggi rumah joglo itu. Cahayanya menyapu lantai marmer yang dingin, pilar-pilar kayu jati yang kokoh, dan ukiran-ukiran rumit yang membisikkan cerita kejayaan masa lalu. Bagi Ibu Ratih, pagi adalah sebuah ritual kesempurnaan yang sunyi. Di usianya yang ke-52, setiap gerakannya adalah sebuah keanggunan yang terukur. Ia menyeduh teh melati, aromanya mengisi kekosongan di ruang makan yang luas. Ia merapikan bantal-bantal sofa yang tak pernah diduduki siapapun. Ia memastikan setiap helai daun anggrek di guci porselen menghadap ke arah yang tepat. Semuanya sempurna, semuanya teratur, semuanya tanpa jiwa. Suara mobil yang berhenti di halaman depan memecah keheningan. Pria berusia 58 tahun itu masuk dengan aura karisma yang memenuhi ruangan. Matanya memindai ruangan, seperti seorang kurator menilai koleksinya. "Dekorasi ini apa tidak terlalu ramai?" tanyanya sambil menunjuk rangkaian bunga di meja. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. "Nanti aku akan menggantinya, Mas," jawab Ratih lembut, senyum tipis terpasang di bibirnya. Senyum yang sudah ia latih selama puluhan tahun. "Ingat, acara festival kesenian sebentar lagi," lanjut Surya sambil melonggarkan dasinya. "Kamu harus mendampingiku. Tunjukkan citra istri yang anggun seperti biasa." Ratih hanya mengangguk. Tugasnya adalah menjadi bayangan yang sempurna bagi suaminya yang cemerlang. Setelah Surya pergi, rumah itu kembali sunyi. Malam itu, Ratih tidak bisa tidur. Ia berjalan ke ruang kerjanya, sebuah ruangan yang jarang ia masuki. Di sudut ruangan ada sebuah lemari kayu tua. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka sebuah laci rahasia di bagian paling bawah. Di dalamnya, terbungkus kain beludru, ada beberapa gulungan sketsa lama. Gambar-gambar motif batik kontemporer, penuh dengan garis-garis berani dan warna-warna yang hidup. Memorinya melayang kembali. Sebuah sanggar kecil yang berantakan, berbau malam dan pewarna. Sebuah tetes air mata jatuh ke atas kertas sketsa, memburamkan gambar seekor burung phoenix yang siap terbang. Ia menangis tanpa suara di dalam sangkar emasnya yang megah. Ratih memutuskan untuk berjalan kaki keesokan harinya, sebuah tindakan impulsif yang jarang ia lakukan. Kakinya membawanya tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan utama yang ramai, lalu berbelok ke gang-gang yang lebih sempit dan tenang. Di sebuah gang kecil yang diapit tembok-tembok kusam, sebuah aroma yang familiar menghentikan langkahnya. Aroma malam, lilin panas yang khas. Matanya tertuju pada sebuah papan nama kayu yang sudah lapuk. Sanggar Batik Lestari. Pintunya sedikit terbuka, memperlihatkan sekilas kesibukan di dalamnya. Keraguan melandanya sejenak, sebelum sebuah dorongan kuat menariknya masuk. Bagian dalamnya remang-remang, namun terasa hangat dan hidup.
Kain-kain yang baru diwarnai tergantung di langit-langit, meneteskan warna-warni ke lantai. Di sudut ruangan, seorang pemuda berkaos oblong sedang serius meniup cantingnya di atas selembar kain. Pemuda itu mendongak, sedikit terkejut dengan kehadiran Ratih yang anggun. "Permisi, Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. Saya hanya lewat," jawab Ratih gugup. "Dulu sekali saya pernah belajar membatik." "Saya Leo, silahkan masuk, Bu. Lihat-lihat saja, tidak apa-apa." Ratih melangkah lebih dalam, jemarinya tanpa sadar menyentuh kain-kain yang tergantung. Teknik campurannya menarik gumam Ratih pada dirinya sendiri, tapi goresan isen-isennya kurang sabar. Leo mendengarnya. Alih-alih tersinggung, ia justru tertarik. "Ibu mengerti batik?" Hari-hari berikutnya, sanggar itu menjadi tujuan rahasia Ratih. Awalnya ia hanya datang untuk mengobrol, berbagi pengetahuannya dengan Leo yang antusias. Suatu sore, Leo menyodorkan selembar kain mori putih dan sebuah canting yang sudah terisi malam panas. "Cobalah, Bu, tangan Ibu sepertinya sudah rindu," katanya dengan senyum tulus. Tangan Ratih gemetar saat menerima canting itu. Rasanya berat, sekaligus begitu akrab. Ia mencelupkan ujung canting ke dalam malam, lalu menorehkannya ke atas kain. Garis pertamanya kaku dan ragu-ragu. Tapi kemudian, sesuatu di dalam dirinya terbangun. Jemarinya mulai bergerak lincah, menari dengan sendirinya, seolah mereka tidak pernah lupa. Namun, rahasia kecilnya tidak luput dari pengamatan. Ibu Tika, tetangga Ratih yang matanya setajam elang, melihatnya keluar dari gang sempit itu suatu sore. Hubungannya dengan Leo tumbuh menjadi sebuah persahabatan yang unik. Ratih mengajari Leo tentang kesabaran dalam setiap goresan. Sementara itu, Leo memperkenalkan Ratih pada dunia baru. Ia menunjukkan cara memadukan pewarna alami dengan pigmen sintetis untuk menciptakan warna-warna yang tak terduga. "Jangan hanya menggambar motif, Bu," kata Leo suatu hari. "Lukislah perasaan Ibu." Malam itu, Ratih mulai mengerjakan sebuah karya baru. Ia membatik motif ombak yang bergelora, terperangkap di dalam bingkai geometris yang kaku. Suatu malam, Ratih mencoba berbagi kegembiraan barunya dengan Surya saat mereka makan malam. "Mas, akhir-akhir ini aku mulai membatik lagi," katanya dengan sedikit ragu. Surya mendongak dari korannya, alisnya terangkat sebelah. "Oh iya, hobi yang bagus untuk mengisi waktu luang," komentarnya datar sebelum kembali fokus pada bacaannya. Hati Ratih mencelos. Dinding di antara mereka terasa semakin tebal. Sementara itu, di dunia luar, Ibu Tika mulai beraksi. Di grup WhatsApp ibu-ibu kompleks, ia memulai percakapan dengan nada santai yang penuh jebakan. Ratih merasakan perubahan sikap beberapa tetangganya. Sapaan mereka terasa lebih dingin, tatapan mereka menyimpan selidik. "Bu, bagaimana kalau kita berkolaborasi?
Usulan Leo sore itu mengejutkan Ratih. Festival Kesenian Yogyakarta tinggal 2 bulan lagi, lanjut Leo, matanya berbinar penuh semangat. Kita buat satu karya besar. Jantung Ratih berdebar kencang, tapi sebagian lagi jiwa senimannya yang telah lama tertidur berteriak kegirangan. Kita bisa mengirimkannya secara anonim, potong Leo, seolah bisa membaca pikirannya. Biarkan karya itu yang berbicara, bukan nama kita. Ia dan Leo bekerja dalam harmoni yang senyap. Mereka merancang sebuah karya monumental di atas kain sutra sepanjang 5 meter. Proses itu sendiri adalah sebuah penyembuhan bagi Ratih. Aroma malam yang mendidih membangkitkan memorinya. Celupan tangannya ke dalam larutan pewarna seolah membersihkan karat yang selama ini membelenggu jiwanya. Ia lupa akan rumahnya yang dingin, suaminya yang jauh, dan tatapan menyelidik para tetangganya. Di dalam sanggar itu hanya ada dirinya, kain, dan gairah yang meluap-luap. Ia merasa lebih hidup, lebih utuh daripada yang pernah ia rasakan selama 20 tahun terakhir. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Kain sutra itu perlahan berubah menjadi sebuah mahakarya. Di atasnya terlukis sebuah cerita. Ada motif-motif truntum yang melambangkan cinta yang menuntun. Namun Ratih membuatnya terlihat seperti jeruji yang mengurung. Lalu jeruji itu perlahan retak, dan dari baliknya muncul motif burung feniks dengan sayap yang terbuat dari cipratan warna-warni cerah, siap terbang bebas menembus awan mega mendung. Karya itu adalah cerminan jiwanya, sebuah pengakuan tanpa kata. Saat goresan terakhir selesai, Ratih menatap karyanya dengan napas tertahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Malam pembukaan Festival Kesenian Yogyakarta diselimuti udara sejuk dan semangat yang membara. Ribuan orang memadati galeri utama, tempat karya-karya terbaik dipamerkan. Di salah satu dinding yang paling strategis, tergantung sebuah karya batik kontemporer raksasa yang langsung menyita perhatian semua orang. Judulnya sederhana, Sayap Patah. Tidak ada nama seniman yang tertera, hanya sebuah label kolaborasi anonim. Karya itu memancarkan kekuatan yang magis. Para kritikus seni berkerumun di depannya, berbisik penuh kekaguman. Pengunjung biasa terdiam, terpukau oleh detail dan emosi yang terpancar dari setiap goresannya. Dari sudut ruangan yang remang-remang, Ratih dan Leo mengamati kerumunan itu. Jantung Ratih berdegup begitu kencang, seolah akan melompat keluar dari dadanya. Melihat orang-orang mengapresiasi karyanya, jiwanya adalah perasaan yang tak ternilai. "Kita berhasil, Bu," bisik Leo, senyumnya lebar dan tulus. Ratih hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Di tengah keramaian itu, ada sepasang mata lain yang mengamati mereka berdua. Ibu Tika. Ia tidak peduli pada karya seni di dinding. Ia lebih tertarik pada karya seni di hadapannya. Istri seorang budayawan terpandang, berdiri begitu akrab dengan seorang seniman muda yang tampan. Baginya, ini adalah gosip terpanas tahun ini. Saat seorang kurator mengenali Leo dan menghampirinya untuk memberi selamat, Leo menjadi pusat perhatian sejenak. Dalam luapan kegembiraannya, ia menoleh ke arah Ratih dan secara refleks meletakkan tangannya di bahu Ratih sambil berkata, "Ini semua juga berkat Ibu." Sebuah gestur persahabatan yang polos, sebuah ucapan terima kasih. Klik,
Suara kamera ponsel Ibu Tika terdengar lirih, tenggelam dalam riuh rendah suara pengunjung. Tapi bidikan kameranya tajam. Momen itu telah tertangkap. Ibu Tika tersenyum puas. Ia tidak membuang waktu. Dengan jempol yang lincah, ia membuka akun media sosialnya. Ia mengunggah foto itu, dan di bawahnya ia mengetik sebuah keterangan yang dirancang dengan cermat untuk menyulut api. Kalimat yang singkat, provokatif, dan mematikan. Saat sang maestro sibuk berpidato tentang moralitas, sang istri sibuk mencari inspirasi dari yang lebih muda. #Festival Seni, Skandal Budaya, Saya Patah. Keterangan foto itu seperti percikan api di padang ilalang kering. Dalam hitungan menit, unggahan Ibu Tika mulai menyebar. Di-retweet, dibagikan, dan diberi komentar oleh ratusan lalu ribuan orang. Algoritma media sosial bekerja dengan kejam. Konteks menghilang, yang tersisa hanyalah sebuah gambar ambigu dan narasi yang paling menjual, skandal. Budaya pembatalan atau cancel culture meledak dengan kekuatan penuh. Netizen yang tidak tahu apa-apa menjadi hakim dadakan. Komentar-komentar pedas membanjiri lini massa. Wah, munafik sekali Bapak Surya ini. Pantas istrinya cari hiburan lain. Suaminya terlalu sibuk mengurusi citra. Seniman muda sekarang memang pintar cari jalan pintas ya. Dekati istri pejabat. Nama baik Bapak Surya yang ia bangun selama puluhan tahun dengan susah payah mulai terkikis dalam hitungan jam. Di panggung utama festival, Surya baru saja menyelesaikan pidatonya tentang pentingnya menjaga keluhuran budaya di era digital. Ia turun dari panggung diiringi tepuk tangan meriah. Saat itulah asistennya menghampirinya dengan wajah pucat menunjukkan layar ponsel. Wajah Surya berubah dari bangga menjadi bingung, lalu menjadi merah padam karena amarah saat ia melihat foto dan membaca komentar-komentar di bawahnya. Matanya yang biasanya memancarkan kebijaksanaan kini berkilat karena murka. Perjalanannya pulang terasa seperti neraka. Ia tidak membalas pesan atau telepon dari wartawan yang mulai memburunya. Ia tiba di rumah, membanting pintu dengan keras hingga guci porselen di dekatnya bergetar. "Mas, ada..." "Diam!" bentak Surya. Suaranya menggelegar di dalam rumah yang sunyi. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar suaminya berteriak seperti itu. Kau telah menghancurkan segalanya," tuduhnya sambil melemparkan ponselnya ke atas meja. Ratih melihat foto dirinya dan Leo di layar. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Itu tidak seperti yang Mas kira. Kami hanya..." "Aku tidak peduli," potong Surya. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Ratih. "Aku tidak peduli dengan apa yang kau lakukan. Yang aku pedulikan adalah namaku, reputasiku, seluruh hidupku. Dan kau menghancurkannya hanya untuk hobi konyolmu itu." Topengnya telah lepas. Tidak ada lagi budayawan bijaksana. Yang ada di hadapan Ratih adalah seorang pria egois yang sedang panik. "Setelah semua yang kuberikan padamu, rumah ini, kemewahan ini, tugasmu hanya satu, Ratih, menjaga namaku, dan kau bahkan tidak bisa melakukan itu." Ia kemudian menunjuk ke arah Ratih dengan jari gemetar. "Dan karya senimu itu, coretan tak berguna, sampah murahan yang telah mempermalukanku di depan seluruh Indonesia." Hinaan terakhir itu yang ditujukan bukan pada dirinya, tetapi pada karyanya, pada jiwanya, adalah sebuah tamparan yang menyadarkan Ratih. Sesuatu di dalam dirinya patah, tetapi juga sesuatu yang baru dan kuat mulai tumbuh.
Di tengah badai amarah Surya, Ratih justru merasakan ketenangan yang aneh. Ketakutan yang selama ini mencengkramnya perlahan sirna. Ia menatap lurus ke mata suaminya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seorang pria yang harus ia hormati. Ia hanya melihat seorang pria asing yang rapuh dan egois. Ia sadar Surya tidak pernah mencintainya. Surya hanya mencintai pantulan dirinya sendiri di dalam diri Ratih, citra istri sempurna yang mendukung statusnya. Malam itu, Ratih tidak tidur di kamar mereka. Ia tidur di sofa ruang kerjanya, di samping gulungan-gulungan sketsa lamanya. Ia tidak menangis. Ia berpikir. Keesokan paginya, Ratih membuat sebuah keputusan. Ia tidak akan bersembunyi. Ia tidak akan membiarkan narasi orang lain mendefinisikan dirinya. Dengan tangan yang mantap, ia mengambil ponselnya. Bukan untuk menelpon Leo atau pengacara. Ia menelpon 3 orang wartawan seni dari media terkemuka. Orang-orang yang ia tahu benar-benar peduli pada seni, bukan gosip. "Selamat pagi," sapanya dengan suara yang jelas dan tenang. "Nama saya Ratih. Saya adalah salah satu seniman di balik karya Saya Patah. Saya ingin mengundang Anda ke sanggar saya pagi ini untuk menceritakan kisah di balik karya tersebut." Ada jeda di ujung telepon, diikuti oleh suara antusias. 2 jam kemudian, 3 wartawan itu tiba di gang sempit tempat sanggar batik Lestari berada. Mereka tampak bingung, mengharapkan sebuah studio mewah, bukan tempat sederhana seperti ini. Ratih menyambut mereka di pintu. Ia tidak mengenakan kebaya elegannya. Ia hanya memakai blus katun sederhana dan celana panjang. Rambutnya diikat seadanya. Ada noda pewarna biru di jarinya yang tidak bisa hilang. Ia terlihat seperti seorang seniman, bukan istri pejabat. Ia membawa mereka masuk dan berdiri di depan mahakaryanya yang kini telah dipindahkan kembali ke sanggar. "Terima kasih sudah datang," Ratih memulai, suaranya tidak bergetar. "Selama 20 tahun, saya dikenal sebagai istri dari Bapak Surya. Tapi sebelum itu, saya adalah seorang pembatik." Ia tidak menjelek-jelekan Surya. Ia tidak menyebut soal skandal atau foto yang viral. Ia hanya bercerita. Ia bercerita tentang gairahnya yang hilang, tentang kesunyian, tentang bagaimana memegang canting lagi terasa seperti pulang ke rumah. Ia menjelaskan setiap motif dalam karyanya, setiap pilihan warna. Ia menceritakan bagaimana kolaborasinya dengan Leo adalah sebuah pertemuan 2 jiwa seni yang saling menginspirasi. Ini bukan pembelaan diri, ini adalah sebuah testimoni, sebuah kisah tentang penyembuhan, tentang seorang seniman yang menemukan kembali suaranya melalui karya. Artikel dan liputan yang terbit keesokan harinya benar-benar di luar dugaan. Berita itu tidak lagi berfokus pada skandal, melainkan pada kebangkitan seorang seniman. Judul-judulnya berbunyi, "Kisah di balik Saya Patah, Suara Ratih yang Lama Terbungkam," atau "Bukan Sekadar Istri, Ratih Adalah Maestro." Wawancara Ratih yang tulus dan penuh gairah berhasil mengubah narasi publik. Orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai istri yang bersalah, tetapi sebagai seorang wanita kuat yang memiliki ceritanya sendiri. Simpati dan kekaguman mengalir deras kepadanya. Para aktivis perempuan memujinya, komunitas seni merangkulnya. Karya Saya Patah menjadi simbol pemberdayaan. Gelombang cancel culture yang tadinya ditujukan pada Surya, kini kehilangan arah. Narasi otentik Ratih terlalu kuat untuk dilawan dengan gosip murahan.
Surya, yang mengharapkan Ratih akan hancur dan memohon ampun, justru mendapati dirinya semakin terpojok. Dunia yang tadinya memujanya, kini menatapnya dengan curiga. Mereka mulai mempertanyakan kembali semua pidatonya tentang keluhuran budaya. Apakah ia benar-benar menghargai seni atau hanya menggunakannya sebagai topeng? Ratih pulang ke rumah joglo itu sore harinya. Ia datang bukan untuk berdamai, tetapi untuk berkemas. Surya menunggunya di ruang tengah, wajahnya tampak lelah dan kalah. "Kau puas sekarang?" tanyanya lirih. "Ini tidak pernah tentang dirimu, Mas," jawab Ratih tenang, sambil terus memasukkan pakaiannya ke dalam koper. "Ini tentang diriku." Ia berhenti sejenak, menatap pria yang telah menjadi suaminya selama puluhan tahun. "Aku tidak akan pergi untuk pria lain. Aku pergi untuk diriku sendiri." Ia meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian secukupnya dan laci rahasia berisi sketsa-sketsa lamanya. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sudut kota Yogyakarta yang tidak terlalu ramai, berdiri sebuah galeri kecil yang terang. Papan namanya sederhana, Galeri Batik Ratih. Di dalamnya, Ratih sedang mengajar sekelompok wanita muda. Ia menunjukkan cara memegang canting dengan benar, cara merasakan aliran malam panas di ujungnya. Wajahnya kini dihiasi beberapa kerutan baru. Tangannya tidak lagi semulus dulu, tapi matanya bersinar dengan cahaya yang tidak pernah ada sebelumnya. Cahaya kebebasan dan kebahagiaan yang datang dari dalam. Di dinding galeri tergantung karya-karya barunya. Semuanya bercerita tentang harapan, kekuatan, dan perjalanan menemukan kembali jati diri. Ia sendirian, dalam artian tidak lagi memiliki suami, tetapi ia tidak pernah merasa lebih utuh. Ia tidak lagi kesepian. Ia telah menemukan rumahnya yang sejati, bukan di dalam bangunan megah, tetapi di dalam setiap goresan karyanya. Ia telah berhasil membatik takdirnya sendiri.